Hai guys. Barusan lihat-lihat album lama. Albumnya juga udah jelek karena udah suka dimainin Akila, sehingga plastiknya udah mulai rusak. Ngeliatin album apa? Ini ngeliatin album Akila lahir dulu. Tada! Nanti bakal aku tunjukin beberapa foto Akila lahir, karena kemarin aku sempat voting di Instagram, kan tanggal 16 Januari ini Akila ulang tahun gitu. Kira-kira konten apa sih yang mau aku sharing ke teman-teman? Ternyata banyak yang milih proses Akila lahir. Oke, kalau begitu kita mulai aja ceritanya ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga share. Jangan lupa post channel. Yes, balik lagi. Terima kasih ya buat teman-teman semua atas video-video sebelumnya. Terima kasih sambutan positifnya kepada channel yang amatiran ini. Nah, kali ini kita mau membicarakan apa? Mau membicarakan proses persalinannya Akila, proses lahirnya dia. Karena teman-teman mungkin pada bingung, sebagian teman-teman yang di Instagram udah pernah lihat gambar atau foto Akila lagi pakai helm, seperti pakai helm. Itu apaan sih? Loh, kok Akila dicucuk-cucuk? Kenapa gitu? Oke, aku bakal cerita semuanya di sini. Tapi sebelum ke proses persalinan, aku pengen cerita sedikit tentang masa kehamilannya Akila. Terus akhirnya nanti kita akan membicarakan proses lahirnya Akila. Oke, kita mulai dari proses kehamilan. Nah, dulu di tahun 2007 aku menikah dengan papanya Akila. Setelah itu sebulan kemudian aku langsung positif hamil. Nah, kata orang-orang Medan, bunting pelaminan. Jadi pada saat perkawinan terjadi, itu aku mengalami menstruasi. Nah, di bulan berikutnya sudah telat, dan itu katanya sih bunting pelaminan, itu sih istilahnya gitu. Nah, pada saat itu aku telat sekitar 1 bulan cek tes sperm, ternyata positif. Akhirnya aku pergi ke dokter, salah satu dokter yang ada di kota Medan, yang pada saat itu lagi famous, lagi naik daun lah istilahnya ya. Dan dinyatakan oleh dokter tersebut positif gitu. Akhirnya seneng nih kan, suamiku tuh nelfon ke seluruh Indonesia, nelfonin keluarganya kalau menyatakan istrinya hamil gitu. Nah, setelah itu 10 hari kemudian ada bercak darah yang perutku juga sakitnya parah. Terus kita telepon dokter, kata dokter silakan datang ke praktek. Kita datang keesokan harinya sore, dan ternyata dinyatakan negatif alias keguguran gitu, dan disuruh kuret. Tapi aku nggak mau. Aku cuma bilang, dok, aku minum obat aja, berapapun mahalnya kita beli. Karena aku pernah dengar kata-kata kalau pernah keguguran dan kuret itu susah dapet anaknya gitu ya. Namanya dulu juga akunya awam gitu kan, baru nikah, hamil, keguguran gitu. Terus di apa ya istilahnya, dihantui dengan kata-kata seperti itu gitu. Jadinya sempat shock, panik juga. Nah, setelah mengalami keguguran, aku pindah dokter gitu, karena pada saat cek yang keguguran ada kata-kata dokternya yang tidak mengenakan di hati aku dan suami aku. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah dokter, dan kita cek lagi di situ. Ternyata kata dokter yang itu
bersih, nggak ada masalah, karena kan aku nggak kuret, jadi cuma minum obat. Jadi katanya kalau hanya minum obat bisa jadi rahimnya nggak bersih gitu, tapi alhamdulillah rahimnya jadi bersih. Terus ada lagi nih kata-kata yang menghantui gitu, katanya kalau habis keguguran susah dapet anaknya, katanya gitu, bisa bertahun-tahun bahkan bisa nggak dapet anak gitu. Wah, makin stres gitu kan. Saya nanya sama dokter gitu, dok bener ya kata orang-orang kalau misalnya habis keguguran nggak bisa dapat anak gitu. Dokternya marah gitu, marah, kamu ini percaya sama orang apa percaya sama Tuhan, katanya gitu. Ya juga sih gitu kan, kalau kamu percaya sama omongan orang berarti kamu nggak punya Tuhan, katanya gitu. Kebetulan dokternya beda ini ya, beda keyakinan. Cuma aku senengnya sama dokter, dia selalu apapun ceritanya dia selalu bilang kamu harus percaya sama Tuhan gitu. Ya udah, akhirnya sempat kosong selama 2 bulan, terus telat lagi, udah gitu cek tespek, tapi nggak mau buru-buru, sekitar 1 bulan 2 minggu apa 1 bulan 1 minggu aku baru cek tespek gitu kan. Cek tespek ternyata positif. Akhirnya memutuskan ke dokternya juga 2 hari atau 3 hari kemudian setelah cek tespek, karena masih tetap nggak percaya gitu. Akhirnya pas cek ke dokter bilang, jadi kalau kalian pernah lihat, untuk para ibu-ibu muda pernah lihat ada garis merah 2, tapi yang satunya muda, yang satunya tua, itu kan udah dinyatakan positif gitu. Jadi dokternya masih ragu karena dibilang dokter di sini sih ada penebalan dinding rahim, dari hitungan menstruasinya udah 1 bulan gitu katanya kan, tapi kenapa janinnya nggak ada? Harusnya si janinnya udah terbentuk, karena kalau usia kandungan udah 1 bulanan gitu. Dalam artian bukan terbentuk dalam bentuk janin gitu, tapi dalam bentuk mungkin gumpalan darah yang kecil terus membesar akhirnya membentuk jadi janin gitu. Nah, akhirnya si dokter nyuruh kita periksa ke laboratorium untuk memastikan bahwasanya benar nggak ini hamil gitu, apa hanya penebalan dinding rahim, hanya telat biasa atau gimana gitu kan. Lumrah ya kalau menstruasinya telat, namanya juga baru menikah, jadi sirkulasi menstruasinya itu mungkin sedikit berubah gitu. Ternyata setelah kita periksakan ke lab positif gitu. Dan ada salah satu gangguan kenapa janinnya tidak terbentuk. Jadi aku tanya, dok emang kenapa kok bisa janinnya nggak terbentuk? Ternyata ada hormon yang dihasilkan oleh diri aku sendiri itu tidak mencukupi untuk memproduksi janin tadi gitu. Jadi aku harus ada hormon tambahan. Terus dokternya bilang, kalau hormon tambahan kamu mau proses terapi itu memakan waktu juga, terus memakan biaya yang cukup mahal, dibilang dokternya. Karena kan setiap orang itu beda-beda kemampuan finansialnya, jadi dokternya langsung ngomong gitu. Nah, karena suamiku pengen kali punya anak, akhirnya kita menyetujui. Tapi sebelum kita menyetujui, dokter bilang dari 10 wanita hanya 2 atau 3 orang yang berhasil, sisanya enggak. Jadi kemungkinan yang terjadi untuk membentuk janin itu hanya sekitar 10-30%. Jadi tidak berhasilnya itu lebih banyak, sekitar 70-80% gitu. Jadi dibilang dokter, jangan nanti kamu udah ngeluarin uang banyak terus nggak jadi janin, nggak jadi ini, kamu nyalahin saya, kata dokternya. Tapi kita tetap berpikiran positif. Kita bilang sama dokternya, nggak apa-apa dok gitu, kita coba, mudah-mudahan sih rezekinya kita. Jadi pada saat itu kan udah dinyatakan positif tuh, tapi nggak punya janin. Jadi kalau kalian pernah denger kehamilan 10 bulan, mungkin bisa aja terjadi seperti itu gitu. Nah, setelah
itu kita proses hamilnya, ini proses hamil Akila ya gitu. Jadi yang waktu keguguran itu istilahnya abangnya Akila, yang ini proses kehamilannya Akila. Nah setelah itu kita menjalani proses itu, ya lumayan biayanya cukup mahal bagi keluarga kami pada saat itu gitu kan. Sekali suntik itu bisa 1,5 juta. Untuk biaya obat 2 minggu sekali itu bisa 700 sampai 1,5 juta gitu. Jadi ya lumayan memakan atau menguras kantong dalam 1 bulan gitu. Belum periksa dokternya, belum ini itunya dan segala macam. Itu kami jalani selama 4 bulan sampai akhirnya dokter menyatakan bahwasanya tidak perlu lagi terapi hormon gitu. Dinyatakan bayi sehat, ibu sehat. Itu setelah 4 bulan terapi. Jadi kalau hitungan 4 bulan terapi, kalau hitungan dari setelah menstruasi itu 5 bulan kehamilan kan gitu. Nah setelah itu sih fine aja, oke aja, sampai akhirnya dapat due date-nya itu pada saat itu tanggal 4 Januari 2008. Nah 4 Januari 2008 aku disuruh balik sama dokter. Nanti kalau kamu nggak lahir juga katanya gitu kan, karena posisinya pada saat itu aku masih ingin melahirkan secara normal gitu, ingin katanya merasakan sebagai ibu gitu kan. Tapi aku pikir-pikir ya terus kalau orang yang sesar nggak merasakan jadi ibu juga kan, nggak juga gitu. Jadi buat orang-orang di luar sana yang bilang ih sesar nggak ngerasain dong jadi ibu kayak apa, itu salah gitu. Jadi apapun ceritanya, perjuangan orang itu beda-beda. Ada yang melahirkan sesar, ada yang melahirkan normal. Itu tetap prosesnya adalah proses untuk menjadi seorang ibu. Terus setelah itu di bulan ke-9 ya, bulan ke-9 itu di due date-nya itu aku periksa, ternyata ada hal yang kita nggak sangka-sangka, nggak kita duga-duga. Karena selama ini cek 2 minggu sekali, cek sebulan sekali itu normal gitu kan. Jadi pada saat tanggal due date kita datang ke prakteknya dokter, kabarnya itu membuat kita shock sih, membuat kita kaget, nggak percaya juga gitu kan. Ya, ternyata waktu di USG Akila peredaran oksigen deh. Jadi oksigen ke kepalanya Akila, peredaran oksigen di kepalanya Akila itu nggak lancar gitu. Jadi harus dilakukan tindakan kata dokter, tapi masih bisa ditolerir. Maaf ya, lagi flu juga. Jadi setelah itu setelah dibilang dokter gitu, nangis dong otomatis gitu. Aku nangis sampai gitu, sungguh seperti itulah gitu, sampai nangis gitu kan. Dokternya langsung bilang, kamu mau nangis sih silakan nangis, tapi kalau kamu nangis juga nggak menyelesaikan masalah katanya gitu. Nah sekarang yang bisa menyelesaikan masalah hanya si baby tadi harus dikeluarkan katanya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk normal dari due date itu aku masih bisa ditunggu sampai 2 minggu gitu kan. Tapi karena ada permasalahan, akhirnya aku bilang ya udah deh dok, dikeluarin dengan paksa gitu. Dalam artian dalam ilmu kedokteran dikeluarin dengan paksa itu bisa ada 2, dengan cara induksi atau dengan cara sesar. Jadi aku masih disarankan untuk induksi sama dokternya. Nah untuk kalian tahu bahwasanya Akila itu sempat kelilit tali pusat di leher tapi tidak kuat, dan di kaki gitu kan. Jadi dua lilitan tali pusat karena di dalam kandungan dia itu sangat aktif. Nah setelah itu aku nangis sama dokter. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk besok paginya kita harus ke rumah sakit untuk menindaklanjutin prosesnya gitu kan.
gitu ke rumah sakit pagi sekitar jam 7 pagi, jam 8 pagi, disiapin segala ruangan dan segala macamnya, diinduksi sebanyak 4 botol atau 5 botol, dan induksi itu lebih sakit daripada lahiran normal biasa. Jadi pemaksaan dengan secara normal itu udah pasti lebih sakit pemaksaan dibandingin normal. Kebayang buat ibu-ibu yang pernah diinduksi pasti tahu rasanya seperti apa gitu kan. Setelah itu dipaksa sampai berapa hari ya? 4 hari apa 5 hari aku di rumah sakit. Ternyata gak ada ngaruh gitu, gak ada ngaruh. Si anak tadi nggak keluar juga, nggak ada bukaan, terus nggak ada bukaan. Terus akunya ya udah deh gitu, gimana kata dokternya, kamu masih mau tetap normal atau sesar? Kalau sesar saya siapin sekarang, kita sesar. Terus aku nanya balik sama dokter, dok, boleh nggak, masih bisa normal nggak gitu maksudnya kan. Terus si dokter, ya terserah kamu yang merasakan, kamu yang ini kayak gitu. Akhirnya kita cek lagi, kita USG lagi, maaf ya, kita USG lagi. Terus akhirnya dokter bilang ke aku, oke, ini masih bisa ditolerir katanya gitu, tapi kamu harus tahu gerak baby kamu seperti apa, karena kan kamu tahu hari-harinya dia tuh aktifnya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada pergerakan yang kurang katanya gitu, yang melambat, yang seperti apa, kamu harus segera langsung ke rumah sakit. Nah, berapa hari di rumah, kita balik nih setelah dari rumah sakit, berapa hari di rumah, terus kawan 3-4 harian gitulah, aku bukan pecah ketuban sih, ngompol gitu. Aku gini, itu jam 11 malam ya, baru pulang jalan-jalan sama suami aku. Terus aku kamar mandi pipis, pakai celana nih kan gitu. Kok habis pakai celana kok celana aku basah gitu kan. Aku ngompol, masa iya ngompol gitu kan. Namanya anak pertama, jadi kan pengetahuan yang seperti itu tuh sangat minim gitu. Nah aku orangnya juga gak suka baca. Jadi setelah itu ngompol, aku bilang sama suamiku, kayaknya aku ngompol, kayaknya aku ini gitu, kayaknya apa ya, pecah ketuban ya.